kita akan bicara tentang cinta. Jalaluddin Rumi pernah ngomong bahwa tak ada yang kau ketahui kecuali namanya. Itulah cinta. Yang tak kenal Ramayana tentu saja tetap boleh hidup di atas dunia, tetapi hidup kalian semua mungkin kurang lengkap. Lebih dari 2000 versi tentang Ramayana. Banyak yang salah kaprah bahwa Walmiki adalah pengarang Ramayana. Oh enggak, Walmiki hanya salah satu. 2000 tahun sebelum Walmiki, cerita Ramayana sudah ada di India. Ramayana ini kompleks. Bercerita tentang Rama dari Ayodhya yang menikah dengan putri Mantili bernama Dewi Sinta. Pernikahan keduanya ini sakral karena dianggap perkawinan langit dengan bumi. Dewi Sinta mewakili bumi, Sinta Siti artinya tanah. Rama pengejawantahan dari Wisnu untuk memayu Hayuning Bawono untuk menjaga harmoni semesta. Dalam pernikahan antara Rama dan Sinta akhirnya muncul orang ketiga yaitu Raja Raksasa Rahwana dari Alengka. Ketika dalam pembuangan di hutan Dandaka 13 tahun antara Rama dan Sinta, di situ Sinta mengalami kesepian karena sering ditinggal oleh Rama untuk membasmi para raksasa. Menurut para dalang umumnya, Sinta diculik oleh raksasa. Menurut Sujiwo Tejo, dia tidak tahu kesepiannya perempuan ditinggal oleh suaminya. Lamun mati si rojo tati tewaratu. Ada seorang putra yang sangat tampan, dia anak dari Raja Ayodhya Prabu Dasarata dengan Dewi Sukosalya. Namanya Rama Wijaya, dialah titisan dari Sang Wisnu. Rama ini seumur-umur di dalam pandangan saya adalah orang yang sedih. Bayangkan, baru saja dia memenangkan sayembara dari Putri Mantili, baru dia menikahi Sinta, besoknya mau diwisuda menjadi raja dan Sinta menjadi permaisuri, tiba-tiba dia harus diusir ke tengah hutan. Ada seorang perempuan bernama Dewi Kekayi yang menuntut agar anaknya bernama Barata dilantik menggantikan sang Rama. Rama tak bisa apa-apa ketika itu, dia mengalami konflik. Dia mengikuti perintah ayahnya untuk dibuang ke hutan Dandaka atau menjadi raja seperti aklamasi seluruh kehendak rakyat. Akhirnya dia memilih untuk menuruti kehendak ayahnya. Dia dibuang ke hutan Dandaka sehingga adik tirinya menjadi raja. Bukan itu saja, banyak cobaan karena di tengah hutan Dandaka, di dalam 13 tahun pengasingannya, tiba-tiba istrinya Sinta dibawa lari oleh Rahwana. Suram-suram tiwang korok kingken lermang usokang layon. Sebetulnya dengan kesaktian pusaka yang bernama Gua Wijaya, yang samudra pun ketika dipanah bisa surut, dia bisa langsung menyerbu Alengka membebaskan Dewi Sinta. Tetapi Rama tidak memilih itu. Rama menunggu 12-13 tahun. Apakah dia ragu-ragu? Bisa iya, bisa tidak. Kalau kita setuju bahwa Rama adalah titisan Wisnu yang ditugasi untuk menjaga harmoni semesta, maka semuanya harus berlangsung di dalam aturan. Aturan pertama, sebelum berperang, ia mengirim duta yang kelak bernama Hanuman. Ini bukan perempuan biasa.
Perempuan biasa kita tahu sukanya es krim dan coklat, walaupun lebih suka kepastian. Tapi ini bukan perempuan biasa, Dewi Sinta. Apakah Rama begitu coolnya? Apakah Rama begitu lurusnya? Apakah Rama begitu sempurnanya sehingga membosankan bagi perempuan seperti Sinta? Itu adalah soal tafsir kita. Ada yang mengatakan bahwa perempuan manapun sampai batas tertentu bosan dan jenuh dengan laki-laki yang tak ada cacatnya. Belum sampai setahun mereka menikah, ketika Rama dibuang di hutan Dandaka dan Rama mau pergi sendiri ke Dandaka, Rama bilang, "Hei Sinta, kau tetaplah di keraton Ayodhya biar aku 12 tahun, 13 tahun di Dandaka." Di luar dugaan, pada saat itulah Sinta yang sangat cantik merah padam mukanya, dia seperti menantang stand pada suaminya. "Hei suamiku, kau seolah-olah ingin menjunjung aku agar kau ada di pembuangan di hutan dan aku mulia hidup di keraton Ayodhya. Kau seolah-olah sayang sama aku, tapi kau sungguh menghina ke aku. Bukankah cinta itu berarti bersama?" Sinta ikut ke hutan. Disitulah akhirnya Rahwana menyuruh Kalamarica mendatangkan Kijang Kencana yang kelak dikejar oleh Rama. Ketika Rama mengejar, dia datang, si Rahwana. Ada banyak orang-orang tertentu menilai bahwa wanita itu sangat menyukai kegemerlapan. Wanita sangat menyukai hal-hal yang kinclong, maka Sinta yang setia pada Rama dikasih iming-iming hal-hal yang kinclong. Tak ada yang bisa menjelaskan apakah Sinta betul-betul tertarik kepada gemerlapnya Kijang Kencana. Kalau menurut saya, no. Perempuan tidak terlalu penting kegemerlapan. Itu yang kedua. Yang pertama adalah keabadian. Di tengah kijang itu tertulis namanya Dewi Sinta. Siapa perempuan yang gak kekelepek-kelepek disebut janji abadi? Setiap orang pasti punya teman, bukan sekedar teman tapi kaki atau tangan, yang tanpa itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu pula Rama. Rama punya dua pendamping sebagai titisan Wisnu. Salah satu tangan kanan Rama, yang saya maksud tadi, Laksmana, mempunyai kesaktian yang luar biasa, antara lain Indra Wastra, pusaka dari Sang Siwa, yang dengan itu dia bisa mengalahkan Indrajit, anak Rahwana. Lesmana termasuk tokoh yang tragis. Hampir semuanya tragis di dalam Ramayana. Tapi bayangkan coba, ketika Rama pergi memburu Kijang Kencana, pesannya, "Hei adikku Laksmana, jagalah kakakmu Dewi Sinta. Aku akan mengejar Kijang Kencana." Maka Laksmana menjaga. Ketika dia menjaga Sinta, "Hei Laksmana," kata Sinta, "tolonglah kakakmu itu, kasihan sendirian." Kebetulan waktu itu Marica, sang Kijang Kencana ini mengadu-adu, membuat suara seolah-olah dia suaranya Rama. "Oh, Laksmana, tolong aku, Laksmana." Padahal itu suaranya Marica. Dewi Sinta kaget. "Itu Laksmana bantuin kakakmu." "Tidak, Kakanda, aku disuruh oleh Rama untuk menjagamu." Di sana dia bangkit, feeling perempuan. "Kamu pagar makan tanaman ya, kamu kucing garong ya. Kamu kakak iparmu sendiri, kamu pasti naksir sama aku. Kamu pasti mau langkah culiko, langkah curang terhadap aku dengan kepergian kakakmu." Disitulah Laksmana ambil sumpah. Sumpah zaman dulu ya, bukan gak sumpah sekarang. Sumpah sekarang, sumpah jabatan, nah gak ada apa-apanya. Ini sumpah zaman dulu, disaksikan oleh semesta. "Oke Kakanda, agar kau tidak mencurigai aku, saat ini pula aku bersumpah untuk selibat."
Apa nggak ngenes, ganteng, sakti, bersumpah untuk jomblo selamanya. Padahal jomblo itu adalah manusia paling sombong di dunia. Jomblo lah orang yang paling merasa bisa hidup sendirian di muka bumi. Semana. Inilah Hanoman kera putih. Inilah cara nenek moyang kita menyindir kita bahwa yang disebut manusia bukanlah makhluk yang harus berwujud manusia. Yang disebut manusia adalah setiap makhluk yang punya esensi manusia. Sejak awal Hanoman memang sudah dirancang untuk sakti. Sejak awal Hanoman memang sudah dirancang untuk menemani Rama. Karena kecerdasan Rama harus dibantu oleh keberanian. Wah, saking kayanya Hanoman. Matahari aja dianggap kayak buah-buahan sama Hanoman. Saking dia bisa terbang, disamperin matahari. Hampir aja matahari ditabraknya. Kesaktiannya sangat luar biasa. Hanoman punya aji yang bisa melesat lebih cepat dari angin. Karena itu dari jutaan kera yang dimiliki oleh Rama, satu-satunya yang dijadikan duta untuk menyeberangi laut, Hanoman yang bisa melompat ke sana. Begitu melompat dia pijakannya gunung Jugruk. Gunung Maliawan dipakai jadi pijakan untuk melompat menyeberangi laut. Semua gunung hancur. Akibatnya Rama memanggil Hanoman. Rama cuma begini. Ini dijadikan pancatannya, dijadikan titik tolaknya sang Hanoman. Hanoman melompat dari telunjuknya, kebablasan bahkan sampai ke Alengka. Hanoman itu ketemu di hutan, belum pernah ketemu Sinta, disuruh oleh Rama, Hanoman, temuilah istriku, saksikan apakah dia masih hidup. Sendiko itu artinya siap kalau zaman sekarang. Begitu sampai sana dia bingung, mana Sinta, karena ada banyak tawanan. Ada ribuan tawanan perempuan di situ. Siapa ini di antara banyak perempuan yang bernama Sinta? Karena permaisuri sang Rahwana bernama Dewi Mandodari secantik Sinta. Bingung. Wah, Hanoman sangat iseng ini. Mau pulang, Hanoman balik lagi enggak? Aku harus ngasih pelajaran, ini strategi perangnya Hanoman. Ngasih pelajaran ke Rahwana bahwa Rama sangat luar biasa. Jangankan jutaan pasukannya, satu orang saja bisa menghancur leburkan Alengka. Dia biarkan dirinya dibakar, dia biarkan dirinya ditangkap oleh Indrajit, biarkan seperti itu. Begitu ekornya dibakar, dia melompat-lompat dari rumah ke rumah kecuali yang dikasih janur kuning. Dan kecuali tempatnya Dewi Sinta. Lautan api Alengka. Alat saya makin lama makin kecil dari yang tadi, tetapi yang akan tampil justru makin besar, yaitu Kumbokarno dan Rahwana. Inilah dua dikdaya yang sangat ditakuti dari negeri yang sangat indah, yang sangat elok bernama Alengka. Kumbokarno sangat besar. Ada yang lebay sih memang cara mengungkapkan. Ada yang besarnya sak gunung anaan. Artinya segunung anaknya gunung. Inilah Kumbokarno. Para dalang sepakat bahwa dia adalah orang yang tipikal tentara, yaitu right or wrong is my country. Ketika itu dia tidur, dan begitu tidur begitu lamanya sampai ketika perang terakhir Rahwana melawan Rama, semua sudah hampir meninggal, semua sudah tiada, dia dibangunkan. Dan cara membangunkan Kumbokarno tidak gampang. Akhirnya tak ada yang bisa membangunkan, Rahwana yang membangunkan.
Dia bangun kaget. Kenapa kau membangunkan aku? Karena aku mau menyuruhmu perang melawan Rama. Kakanda, kembalikan itu Sinta. Tidak bisa. Kau mau atau tidak mengikuti perintahku? Kalau tidak mau mengikuti perintahku, kamu makan apa selama ini? Pada saat itu seluruh makanan dimuntahkan oleh Kumbokarno. Ini kakak, lihatlah. Aku muntahkan, aku nggak paten, nggak makan minum dari gajimu. Aku keluarkan sekali lagi. Tetapi aku akan tetap berperang, bukan karena mempertahankan sifatmu yang menculik istri orang. Aku akan berperang karena aku membela negaraku. Cumangka hanggro susu sumbar, lindu bumi konjeng, kumaluduk kuntor ketuk. Dia marah, dia berhadapan dengan jutaan tentara kera. Salah satu adik Rahwana bernama Wibisana membelot ke musuh dan mengatakan pengapesan dari Kumbokarno ada di tangan kanan kirinya, dipanahlah oleh Rama. Meskipun tanpa ini, kakinya masih nendang-nendang. Akhirnya kakinya dipanah, patah juga, menggulung-gulung badannya, gulung kuming. Itu pun masih ribuan kera mati oleh Kumbokarno. Meskipun akhirnya dia gugur sebagai Kusuma Bangsa. Rahwana pernah bicara seperti ini, Tuhan, jika cintaku terhadap Sinta terlarang, mengapa kau bangun megah perasaan ini dalam sukmaku? Apa yang saya bisa bilang tentang Rahwana? Dia itu lahir dengan muka yang sangat jelek. Kepalanya 10, tiap 5.000 tahun dia penggal, kepalanya 1 dia penggal. Dia pengen bunuh diri suicide. Menjelang kepalanya yang terakhir dibunuh, dewa datang. Rahwana, papapong baru ada yang ditegur ngomong. Jangan kamu bunuh diri, karena dunia ini perlu baik dan buruk. Dunia ini perlu siang dan malam. Itu sekjennya para dewa. Akhirnya, oke Rahwana, kamu minta apa asal kamu jangan mati? Aku minta 1 kesaktian yang tiada tara. Oke, aku kabulkan. Maka sejak itu tak ada yang bisa menandingi Rahwana. Yang kedua, aku minta titisan Dewi Widowati. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara ketahuilah Dewi Widowati itu menitis ke Sinta. Sehingga sebetulnya secara semesta, Sinta adalah jatahnya sang Rahwana. Sinta bagi Rahwana adalah teratai yang berkilau di atas lumpur. Beginilah selama 12 tahun di Taman Argasoka, taman yang lebih indah dari surga. Sinta tiap hari menghunus keris. Disuruhnya dia bunuh diri sewaktu-waktu Rahwana menyentuhnya. Tapi apa yang terjadi? Rahwana hanya datang dengan kata-kata, dengan rayuan. Terakhir dia ngomong, Sinta, tak usah kau menghunus keris dari malihan burung jatayu, karena aku hanya mau menyentuhmu jika kau telah mencintaiku. Di akhir hidupnya, ketika dia mau pamit, Rahwana pamit mau perang dengan suaminya. Sinta bertanya, suamiku itu titisan Dewa Wisnu, dia maha pemaaf. Maka keluarlah kamu, jutaan bala tentara kera telah mengepung istanamu. Minta maaflah pada suamiku, pasti kamu akan dimaafkan. Jawaban Rahwana, Sinta, tidak ada yang salah di dalam cinta. Tapi aku salah secara sosial, salah secara tatanan. Karena itu aku memang minta maaf kepada suamimu. Bukan minta maaf karena aku mencintaimu. Minta maaf karena aku telah melarikanmu. Tapi caraku minta maaf adalah cara kesatria, yaitu dengan berperang. Terus Sinta bicara, aduh kamu gak akan menang, kamu tinggal sendirian. Semua prajurit dan tentaramu sudah mati. Di sini untuk pertama kali Rahwana marah dalam hidupnya kepada Sinta. Sinta, dengan segala hormat, prajurit-prajuritku sudah mati, rakyatku sudah mati. Kini aku kau suruh menghentikan perang. Raja macam apa aku ini? Disitulah Sinta menangis.
Ketika dia berangkat perang, pundaknya dipegang untuk pertama kalinya oleh Dewi Sinta. Rahwana menoleh, apakah ini pertanda kau sudah mencintaiku, Sinta? Dia tak menjawab, hanya menitikkan air mata, disaksikan pohon Nagasari. Gugur bulan, gugur ke samudra, gugur cinta ke lautan rindu. Semua jutaan orang menanti itu, tetes, tetes, tetes air mata. Rahwana, Rahwana. Kalau saya boleh menyimpulkan satu hal yang kuat dari cerita, bahwa meskipun Rahwana cintanya begitu agung, tetapi ia tak bisa menikahi Sinta. Pelajaran yang bisa saya petik dari sini, kesimpulan yang makin kuat menggumpal di jiwa saya adalah menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kau bisa berencana menikahi siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Kayon-kayune para sejati